Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Simbol tanduk naga membuat wajahnya tersenyum. Sebuah hukum kecil seukuran benang sutra dengan kilau samar keluar dari ukiran. Itu tertanam ke dalam simbol seperti ular roh dan memancarkan cahaya keemasan, mengubah simbol menjadi warna yang sama. Li Qiye mengangguk setuju setelah melihat ini sebelum menghilang ke udara. Jalan rahasia telah memindahkannya lagi. Detik berikutnya, itu adalah area yang dipenuhi lava merah dan panas dengan suhu yang mampu melelehkan semuanya. Dia menekan permukaan lava dan menampilkan simbol tanduk naga yang identik sebelum melakukan tindakan yang sama dengan ukuran. Hukum kecil lainnya padam dan menyalakan simbol itu lagi. Proses ini dilanjutkan di banyak lokasi. Salah satunya adalah wilayah pegunungan dan satu lagi berada di bawah laut. Dia bahkan menjadi bintang besar. Semua tempat ini memiliki simbol yang sama yang akhirnya dinyalakan olehnya. Mereka tersebar di seluruh dunia. Akhirnya, dia kembali ke jalan rahasia dan dipindahkan ke sebuah planet besar, yang sepertinya ditempati oleh seekor naga besar. Dia berdiri di atas platform dengan tanduk naga besar. Ini adalah benda asli dan terlihat seperti milik naga sejati, pastinya merupakan harta yang tak bernilai harganya. Jika digunakan untuk membuat senjata, hasilnya akan sama menakjubkannya dengan harta karun sejati kaisar abadi manapun. Wow, Li Qiye meniup klakson. Klakson yang merdu itu sangat kuat seolah-olah bisa bergema di 9 langit. Semua orang bisa mendengar seruan nyaring ini. Dengan teriakan ini, masing-masing node mengirimkan suara. Dalam waktu singkat, muncul ribuan naga sejati melolong. Bahkan para God King pun akan kencing karena ketakutan. Simbol-simbol di semua lokasi berbeda juga bergema tetapi terdengar seperti bisikan kecil. Dalam waktu singkat, klakson yang sama bergema di seluruh dunia. Li Qiye melanjutkan waktu yang lama seolah ingin mengirim pesan. Akhirnya, dia meletakkan tanduk naganya dan melihat ke jalan rahasia sambil menghela nafas. Saya harap tidak ada orang di masa depan yang akan menggunakan jalur ini lagi. Hanya beberapa orang kepercayaannya yang mengetahui hal itu. Jika ada yang menggunakannya di masa depan, itu berarti mereka sedang mengalami bencana yang akan mengancam 9 dunia sehingga mereka harus lari menggunakan jalur ini. Itu berarti kegelapan telah melandasi 9 dunia seperti pemerintahan Ming kuno saat itu. Dia kembali ke halaman kecil di PL City. Lelaki tua itu kini menikmati waktunya di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari. Dia terlihat sangat malas dan nyaman. Seolah-olah dia sedang menikmati senja hidupnya, sisa-sisa hidupnya. Li Qiye menghela nafas secara emosional setelah melihat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menikmati perlakuan yang sama suatu hari nanti di masa orang tuanya. Dia tidak mengganggu lelaki tua itu dan pergi diam-diam. Sebelum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua pohon pinus itu lagi sebelum meninggalkan Pearl City sepenuhnya. Ada lebih dari 10.000 pulau kecil di Kepulauan Mutiara. Sebagian besar dihuni oleh manusia tetapi ada pula yang ditinggalkan. Dia sedang duduk di tepi selatan sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Dia menyaksikan ombak yang menghantam bebatuan karang dengan sedih. Setelah sekian lama, dia berkata dengan datar, "Keluarlah, kamu sudah lama mengikutiku sejak Pearl City." Begitu kata-katanya jatuh, sosok menawan muncul di dalamnya. Itu adalah penguasa kota Mutiara, Raja Merak. Cerah. Dia tidak terkejut sama sekali dan membungkuk dengan anggun namun tidak patuh. "Aku sangat penasaran denganmu jadi aku tidak bisa menahan diri untuk mengikutinya. Mohon maafkan saya." Ini adalah sosok yang berwibawa di seluruh laut besar sehingga kata-kata yang keluar darinya sangat masuk akal. "Jika aku miring, kamu tidak akan hidup sekarang." Li Qiye meliriknya dan terkekeh sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke laut. Raja bergidik setelah mendengar ini. Pria yang kelihatannya biasa-biasa saja ini sama sekali tidak seperti itu. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali tidak mampu mengukur kekuatannya. "Aku juga penasaran tentang satu hal." Dia berkata, "Sebagai penguasa kota Mutiara, apakah Anda berada di pihak Lu Zhangsun atau di pihak Gu Zun?" "Tentu saja, saya tahu Zhangsun sudah tidak hidup lagi.
Ini sebenarnya mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan kilatan cahaya di matanya. Tentu saja, saya tahu Anda bukan keturunan atau murid Zhang Xun atau Anda tidak akan mengembangkan seni tertinggi lainnya dari penindasan surga. Ia mengungkapkan sambil tetap menatap laut. Ini membuatnya semakin berhati-hati dengan berakhirnya yang semakin intens. Dia berkata perlahan, bolehkah saya bertanya mengapa kamu ada di sini? Apakah karena kota mutiara atau penindasan surga? Keduanya, Li Qiye tertawa kecil dan dengan santai menjawab, jika perlu, saya akan mengambil kembali kedua kota itu. Siapa kamu? Dia menjadi sangat khawatir dan menurunkan nada suaranya, siapa yang mengirimmu ke sini? Sekte abadi yang melonjak. Li Qiye terkekeh sebagai tanggapan, sekte abadi yang melonjak bukanlah apa-apa. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memesan saya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Raja yang waspada itu tercengang. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di Mortal Emperor? Ini mungkin membawa bencana yang menghancurkan sekte jika sekte abadi yang melonjak mengetahui pernyataan ini. Tidak, ada satu orang yang berani mengatakan hal seperti ini. Namun, dia hanya mendengar namanya saja. Li Qiye melanjutkan, kita akan membicarakan Gu Zun sekarang. Sebagai penguasa kota mutiara, apakah kamu benar-benar melihatnya? Raja menjadi tenang dan ragu-ragu dalam menanggapi. Sepertinya kamu juga tidak yakin. Li Qiye tersenyum, katakan padaku, seperti apa rupa Gu Zun saat ini? Seorang lelaki tua atau masih seorang pemuda yang sangat tampan? Atau dewa yang menyelimuti aura dewa dan fenomena visual? Dia memilih untuk melindungi pikirannya, bangsawan muda, ini adalah urusan kita. Saya tidak bisa menjawab. Dia menjadi sangat penasaran dengan asal-usul dan niatnya. Tapi seperti yang dia katakan, dia datang untuk Pearl City dan Heaven Suppression. Meski begitu, dia tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Baiklah kalau begitu, ceritakan padaku tentang Dewi Penindas Surgamu. Di mana dia sekarang? Penindasan di dalam surga atau apakah Gu Zun membawanya ke lokasi rahasia sekarang? Dengan ekspresi yang berubah, dia menyorotkannya dan berkata perlahan, saya tidak akan berbicara dengan orang luar tentang penindasan surga. Li Qiye berhenti dan tersenyum ke arah laut. Sepertinya ada sesuatu yang menarik yang tidak berkedip. Raja juga mengikuti menguak dan menemukan ada yang tidak beres. Ada lingkaran cahaya yang muncul di lanskap seperti matahari terbit. Namun, itu bukanlah matahari karena benda aslinya bergantung tinggi di langit. Terlebih lagi, lingkaran cahaya ini sangat redup dan tidak menyilaukan serta intens seperti matahari sama sekali. Cahaya ini redup naik dan menjadi gelap seiring semakin tinggi. Pada akhirnya, setelah mencapai ketinggian tertentu, ia menghilang tanpa bekas. Sebaliknya, bayangan gelap muncul dari lanskap dan menuju ke arah mereka. Dari kejauhan tampak seperti pulau yang menjulang tinggi di tengah ombak. Kelihatannya cukup lambat tapi ini jauh dari kebenaran. Ia melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama sebelum muncul di hadapan keduanya, tidak jauh dari posisi Li Qiye. Raja akhirnya bisa melihat dengan baik pulau ini. Itu diselimuti kabut sehingga tidak ada yang bisa melihat aslinya. Bahkan jika seseorang dapat mengintip melalui ketidakjelasan ini, mereka hanya dapat melihat samar-samar sebuah gunung di dalamnya. Dia adalah seorang master yang luar biasa sehingga dia bisa merasakan sesuatu yang istimewa. Dengan cakrawalannya, dia menemukan bahwa sebenarnya bukan kabut yang menyelamatkannya. Ruang menjadi penghalang semua pandangan karena pulau itu tidak terletak di dalam ruang bersama. Meski berada tepat di hadapan mereka, namun dikalahkan di beberapa alam yang berbeda. Celah ini membuatnya tampak seperti diselimuti kabut. Meskipun dia bisa mengetahui perbedaan spasialnya, dia tidak bisa melihat seberapa jauh jaraknya sebenarnya. Ini adalah ruang yang berbeda. Dia mengerti bahwa untuk mencapai pulau itu, mereka harus melintasi banyak alam yang berbeda. Itu sama sekali tidak mudah. Dia juga menyadari bahwa lingkaran cahaya tadi adalah pulau yang meliputi ruang dan waktu kuno untuk muncul di hadapan mereka. Persepsi Anda menunjukkan kekuatan besar Anda. Li Qiye tertawa kecil dan memuji. Berdengung, sebuah portal dengan cahaya beriak terbuka seperti ombak. Dia tersenyum dan masuk tanpa ragu-ragu. Ketika kaki menginjak portal, hukumnya juga masuk, memungkinkan dia menghilang. Sepertinya dia melemparkan dirinya ke dalam kabut untuk naik ke pulau.
Raja tidak berani melewatkan kesempatan ini dan mengikutinya, tetapi dia tidak bisa masuk sama sekali. Portal itu menolaknya sepenuhnya. Dia tidak menyerah dan berteriak untuk menyebarkan kekuatannya. Dia menciptakan Grendao seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Kekuatan Grendao ini menghantam portal karena dia ingin memaksa masuk. Ledakan. Hasil akhirnya sama. Dia tetap bisa terbang meski memiliki kekuatan yang besar. Energi internalnya berputar dan dia melihat bintang di matanya. Dia mencoba beberapa kali lagi tetapi hasilnya tetap sama. Portal itu mengusirnya sementara dia benar-benar tidak berdaya melawan kekuatan. Dia akhirnya menyerah dan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa masuk. Jadi, dia berdiri di sana menunggu, tidak mungkin dia mengetahui bahwa ini adalah portal tingkat kaisar abadi sehingga kekuatannya tidak mencukupi. Pulau misterius ini menggugah rasa penasarannya. Apa sebenarnya yang ada di pulau yang telah melintasi ruang dan waktu ini? Kenapa ada di sini? Tentu saja, dia mengerti bahwa itu ada pada pria biasa itu. Mungkin dialah yang keseluruhannya. Setelah memasuki pulau itu, Li Qiye naik ke platform lain yang sangat tinggi seolah-olah bisa terhubung dengan surga di atas. Seseorang dapat memetik bintang sambil berdiri di sana. Ini adalah altar dengan ukiran rune tak terbatas dari Kaisar Abadi. Ia telah mengalami berkah dan pemberdayaan dari makhluk-makhluk ini. Sepertinya tidak ada yang lain di sini selain rune kerajaan, tidak, ada lingkaran perunggu yang diikatkan pada tutupnya, tidak ada kata apapun yang menarik tutup ini, itu hanyalah sampul perunggu yang belum pernah diukir sebelumnya. Dia langsung tertarik pada lingkaran di atasnya seolah-olah itu adalah wanita tercantik di dunia. Dia tidak bisa meminta muka. Dia akhirnya berkomentar dengan nada emosi, senjata pamungkas. Saya tidak ingin hari itu datang tetapi saya menggunakan senjata yang mampu mengancam semua orang agar mundur. Bahkan surga terkutuk pun harus goyah. Saya berharap hari ketika saya perlu menggunakannya tidak akan pernah tiba. Atau 9 dunia akan berubah menjadi abu. Sejarah tidak akan ada lagi. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Lautan ingatannya muncul. Aura yang tak menyembur keluar dan menyerang segalanya. Untungnya, ini adalah lokasi spasial yang terpisah atau seluruh dunia Kaisar Fana akan gemetar saat ini. Satu demi satu Kaisar Abadi keluar. Tentu saja, itu hanyalah bayangan yang meliputi kehendak Kaisar, niat bertarung, Grendao tertinggi, dan hukum kekuasaan. Masing-masing dari mereka sangat perkasa dan mampu melawan avatar Dao Kaisar. Kaisar Abadi Suesi, Kaisar Abadi Minren, Kaisar Abadi Tunri, Permaisuri Hongtian, Kaisar Abadi Qianli. Semua kaisar ini keluar dari pikirannya. Mereka masing-masing menduduki posisi tertentu untuk menciptakan formasi tertinggi. Bahkan para dewa legendaris akan gemetar di hadapan formasi pamungkas yang diciptakan oleh begitu banyak bayangan kaisar. Benda ini bisa menekan segala sesuatu di dunia. Dia meraih lingkaran itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita mulai dan berharap akan berakhirnya generasi ini, apapun hasilnya. Kami tidak akan lepas dari takdir. Ini adalah pilihan kita. Ledakan. Semua kaisar meletus dengan aura yang sangat besar. Kekuatan ini menghancurkan wilayah temporal spasial ini. Akhirnya, mereka menyampaikan altar dengan hukum mereka yang tidak dapat dihentikan. Semua rune di sana mulai bersinar. Memperbaiki. Li Qiye menarik lingkaran perunggu itu dan benda yang tersegel di dalam altar yang ditarik perlahan. Bang! Dia akhirnya mengeluarkan barang itu. Bentuknya seperti tiang lentera dengan penutup di bagian atas dan bawah. Tujuannya sepertinya untuk menyegel kolom kristal di tengah. Kolomnya tidak transparan dan menyerupai ukiran batu putih. Namun, tampaknya cukup alami untuk menjadi bentuk aslinya tanpa perubahan apapun. Namun demikian, warna buram ini tidak menghentikan orang lain untuk melihat nyala api samar di dalamnya. Itu cukup lemah untuk dipadamkan oleh angin sepoi-sepoi. Li Qiye menatap api yang bergoyang dan biasa di dalamnya sambil tersenyum. Ini bukanlah nyala api biasa, benda di dalamnya bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Di dalam pilar kristal ada cahaya yang berkelap-kelip. Itu sangat mengerikan tapi Li Qiye tidak mempengaruhi. Dia telah mengalami cobaan yang paling mengerikan dan menghabiskan usaha yang sungguh-sungguh sambil menghabiskan banyak item untuk mendapatkan item ini. Orang lain tidak akan memiliki ketenangan yang sama saat ini. Dia memegang lingkaran perunggu untuk mengangkat pilar sebelum menatap kaisar dengan penuh perasaan.
Beberapa saat kemudian, bayang-bayang kaisar menghilang dan kembali ke pikiran. Sementara itu, Peacock Bright Monarch diam-diam menunggu di luar hingga dia keluar. Dia ingin tahu apa yang didapatnya dan dari mana pulau itu berasal. Lagi pula, dia tidak menginginkan sesuatu di luar kendalinya di dalam wilayahnya sendiri. Li Qiye akhirnya keluar dan dia berjalan ke depan untuk bertanya, apa yang ada di dalamnya. Hal ini, Li Qiye perlahan mengangkat pilar itu. Dia langsung membeku saat dia melihatnya. Jiwanya hampir seketika meninggalkan tubuhnya. Ini bukanlah seni imobilisasi, itu adalah mutlak. Misalnya, tubuh, kemauan, dan bahkan hati daunnya langsung ditekan. Dia tidak bisa menahan terakhir ini sama sekali dan merasa bahwa dia hanyalah seekor semut, tidak dapat mencapai puncak. Bahkan perlawanan terkecil pun lenyap. Ini adalah hal yang paling buruk tentang hal itu. Seorang kaisar abadi bisa menekan siapapun. Namun, korban masih memiliki keinginan untuk melawan. Hal ini tidak terjadi sebelum pilar khusus ini. Itu bukan karena kelemahannya tapi kerlap-kerlip cahaya di dalamnya terlalu berlebihan. Sekilas saja membuatnya tak berdaya. Dia memahami perwujudannya, nasibnya kini berada di tangan Li Qiye. Dia adalah seekor ikan di talenan, sepenuhnya sesuai keinginannya. Rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Ini memang menghemat tenagaku jadi aku tidak perlu mengeluarkannya dari mulutmu. Li Qiye terkekeh pada sang raja sambil memegang pilar. Apa yang akan kamu lakukan? Dia ketakutan tetapi tidak bisa bergerak atau menolak sama sekali. Saya ingin melihat apakah Anda adalah penguasa kota Mutiara yang sebenarnya. Dia tersenyum. Ya, jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke kota untuk verifikasi. Dia buru-buru menjawab, tidak diperlukan. Lalu dia menggelengkan kepalanya, lagi pula, penguasa kota Mutiara tidak ditunjuk oleh penindas surga. Dengan itu, dia membuka kancing bajunya, hanya 2 simpul teratas. Dengan itu, pemandangan musim semi menjadi terekspos. Kulit seputih salju di bawah mencerminkan terlihat jelas dengan segala kelembutannya. Keluarlah belahan dada yang bulat dan montok. Tangan akan tenggelam jauh ke dalam salju karena teksturnya yang putih dan mata akan menjadi cerah hasilnya. Keindahan seperti itu menarik hati sanubari. Pria akan merasakan darahnya mendidih dan jantungnya berdebar-debar. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia sangat ketakutan dan menjadi pucat. Dia adalah seorang God King. Ingatlah bahwa dia masih seorang wanita lugu yang belum pernah dilihat oleh seorang pria, karena itu dia terkejut dengan tindakan Li Qiye. Yang lebih penting lagi, jika Li Qiye tahu tentang dirinya, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Tentu saja, matanya tidak terfokus pada payudaranya melainkan pada liontin di atasnya. Itu memiliki kristal oval dengan kilau yang mengalir di dalamnya. Cahayanya sehebat kembang api dan terus berubah bentuk. Tali itu terbuat dari hukum yang tipis, hampir tidak dapat dideteksi. Kunci menara mutiara memang ada di tanganmu. Dia tersenyum dan berkata, dia menghela nafas lega dan tidak lagi salah memahami maksudnya, saya adalah penguasa kota jadi tentu saja, saya memiliki kuncinya. Tidak, meskipun kamu memiliki kuncinya, bukan berarti kamu adalah penguasa kota karena kamu dapat merebutnya. Namun, tidak sulit untuk memverifikasinya. Dia meletakkan tangan yang kasar pada liontin dan payudaranya yang telanjang. Hal ini memicu rasa malu dan marah tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berdengung, cahaya redup di liontin itu sepertinya memasuki payudaranya tanpa meninggalkan luka apapun. Dia tampaknya telah mengambil kendali atas tubuhnya pada saat genting ini. Pikirannya terbuka. Perlu diingat bahwa tidak ada kekhawatiran yang akan membiarkan titik kunci ini terekspos tetapi tidak lagi bergantung pada dirinya sendiri. Sebuah pagoda kecil muncul dari dahi, hanya seukuran jari. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan kekuatan suci seolah-olah bisa menghapus semua kegelapan di dunia ini. Sepertinya identitasmu asli. Li Qiye mengangguk dan berkata dengan datar, posisi penguasa kota dapat diberikan dan kuncinya dapat diambil dengan paksa. Tapi bukan menara mutiara, seseorang memerlukan izinnya. Dia menarik kembali dan merapikan bajunya lagi, kamu mungkin tidak berada di bawah cabang Zhangsun tetapi karena menara menerima kamu, dia memberikan kuncinya kepadamu. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Ini adalah rahasia terbesar dari penindasan surga. Bahkan mereka yang mengetahui bahwa menara itu dapat memilih kecerahan tidak akan memiliki cara untuk memverifikasinya.
Namun, keakraban Li Qiye dalam hal ini membuatnya terkejut. Tentu saja, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa dialah yang menciptakan menara mutiara? Jika dia tidak mengetahui metodenya, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Apa yang aku, Li Qiye, tidak tahu? Dia menyingkirkan pilarnya dan mengepalkan tangan. Oke, kamu bebas sekarang. Dia bergidik sebentar sebelum mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya lagi dengan kehilangan memikirkannya. Dia menjadi berpikir seolah-olah sedang melihat hantu sambil mundur ke belakang untuk menjaga jarak dari Li Qiye. Kau menyakiti perasaanku. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya setelah melihat ekspresi ketakutannya. Apakah aku benar-benar menakutkan? Aku bukan iblis bertanduk atau apapun, hanya orang baik dan penyayang. Sang raja berpikir sebaliknya. Orang lain pasti akan segera melarikan diri setelah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi pilihannya untuk berlama-lama sudah cukup berani. Wajahnya memerah setelah mengingat bagaimana dia membuka kancing dan melihat payudaranya yang telanjang tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia akhirnya menenangkan emosinya yang mengamuk dari pengalaman masa lalu menjadi sosok yang berwibawa dengan napas dalam-dalam yang menarik. Kata-katanya bergema di pemikiran lagi dan mendorongnya untuk berkata, kamu adalah Li Qiye, Li bangsawan muda. Benar. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak mengira pria biasa ini adalah Li Qiye yang terkenal kejam. Dia telah mendengar kisahnya di masa lalu dan tidak berpikir dia akan bertemu dengannya hari ini. Di penjara Oliver Chase sama sekali tidak melirik. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang mematikan, seorang pria yang berani membunuh anggota dari Soaring Immortal Sect. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan? Raja menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam. Li bangsawan muda, menyebarmu bergelombang seperti guntur. Bisa bertemu denganmu adalah suatu kehormatan besar. Mohon maafkan tidak sopan santun saya sebelumnya. Li Qiye mengangguk, dulu aku bermaksud kasar jadi itu bukan salahmu. Saya hanya curiga karena Anda bukan berasal dari cabang Zhangsun namun masih bertindak sebagai penguasa kota Mutiara. Meskipun Li Qiye tidak memiliki pikiran yang tidak murni, dia masih merasakan wajahnya menjadi panas lagi ketika topik tersebut diangkat. Dia melepaskan masalah ini dan berkata, Ketua Sekte kami mengatakan kepada saya bahwa Anda layak dipercaya. Apakah kamu di sini untuk membantu kami kali ini? Master Sekte yang dia maksud adalah Zi Chuining. Yah, karena aku sudah berada di sini, sebaiknya selesaikan perbuatan baik ini. Dia dengan tenang tersenyum. Raja menjadi lega setelah mendengar ini. Baru-baru ini, cabang Guzun memiliki semua izin sementara dia tidak dapat berkomunikasi dengan Zi Chuining. Hal ini membuatnya merasa terlindungi. Mungkin Li Qiye tidak akan bertengkar dengan Guzun sendiri, tapi yang pasti, dia akan bertindak melawan Soaring Immortal Sect. Kemunculannya membuat kotanya merasa cukup tertekan. Meskipun orang mengatakan bahwa itu adalah persekutuan antara Heaven Suppression dan Soaring Immortal, lebih tepatnya, itu adalah antara sekte itu dan cabang Guzun sendiri. Baru-baru ini, Zi Chuining membayangkan bahwa jika sesuatu terjadi di kota penindas surga, dia harus menjaga mutiara. Itu akan menjadi benteng terakhir mereka. Zi Chuining juga mengatakan bahwa dalam situasi tanpa harapan dan sangat membutuhkan sekutu, pihak lain tidak akan bisa dipercaya. Hanya Li Qiye dari Cleansing Incense yang bisa diandalkan. Dia tidak mengerti saat itu mengapa ketua sektenya begitu mempercayai Li Qiye, tetapi setelah pengalaman ini, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Tidak mudah bagi raja saat ini. Heaven Suppression menekannya di atas Soaring Immortal. Sementara itu, dialah satu-satunya yang bisa diandalkan di Pearl City. Kemunculan Li Qiye akhirnya memberikan secercah harapan. Ini sungguh mengejutkan. Pearl Tower tidak memilih murid Zhangsun untuk menjadi penerus baru, melainkan orang luar. Sepertinya Anda pasti luar biasa dalam beberapa hal. Dia memandangnya dan berkata, di masa lalu, dia menciptakan menara mutiara sebagai upaya terakhir untuk menghadapi Guzun yang memakan waktu suatu hari nanti. Jika keturunan Raja Naga Hitam tidak mampu melawan, menara akan membantu. Di antara para murid saat itu, Li Qiye mempercayai Lu Zhangsun. Oleh karena itu, orang ini bertanggung jawab atas menara mutiara. Li Qiye berasumsi bahwa keturunannya akan menjadi penerus baru. Inilah alasannya dia menganggap hal ini mengejutkan.
Dengan sedikit ragu, sang raja akhirnya berbicara, saya tidak berasal dari cabang leluhur suci. Dia kemudian menerimaku sebagai murid besar. Leluhur suci dalam kata-katanya adalah Lu Zhangsun. Dia adalah murid tertua Raja Naga Hitam. Dia mendapatkan kepercayaan raja dan bahkan Gagak Hitam pernah memberikan penilaian ini, murah hati dan berwawasan luas, satu-satunya kekurangannya adalah memiliki kebaikan yang berlebihan. Meskipun demikian, Gagak Hitam masih meninggalkan kota penindasan surga ke Zhangsun. Zhangsun benar-benar tidak mengecewakan Li Qiye. Apalagi ketika Raja Naga Hitam sudah tidak ada lagi di dunia ini, kota ini terus berkembang. Sayangnya, dia melakukan dua kesalahan fatal. Pertama, dia tidak hidup selama Gu Zun. Pria ini terus bertambah muda sementara hal sebaliknya terjadi di Zhangsun. Kedua, dia terlalu baik dan tidak mengusir Gu Zun dari kota atau membunuhnya. Dia terlalu memedulikan perasaan canggung dan ini memberi Gu Zun kesempatan untuk menjadi dewasa. Anda mungkin bukan dari cabangnya tetapi menara masih menerima Anda. Inilah sebabnya Zhangsun tidak menganut tradisi kaku dan tetap menjadikanmu penguasa kota, bukan muridnya. Dia memang seorang visioner. Li Qiye memuji. Raja mengangguk setuju, ya, itulah yang terjadi. Saya tidak berasal dari salah satu dari 3 cabang Heaven Suppression tetapi hanya sekte kecil di bawah yang mengakuinya. Saya akhirnya belajar di usia muda dan diajari banyak keterampilan dari kota oleh seorang master regional. Menara itu akhirnya menerimaku sehingga leluhur suci mengakhiri tradisi dan menerimaku sebagai murid agung. Pearl City sangat istimewa di sekte ini. Penguasa kotanya tidak perlu mendengarkan perintah dari Heaven Suppression. Penindasan surga dibagi menjadi 3 cabang utama, Lu Zhangsun, Gu Zun, dan Legiun Naga Hitam. Desa Laut Kecil mempunyai hubungan dekat dengan Legiun Naga Hitam tetapi juga memiliki peran penting bagi sekte tersebut. Di masa lalu, cabang Zhangsun memiliki kendali atas penindasan surga. Gu Zun, sebaliknya, berada dalam kondisi tertutup. Meskipun dia memiliki muridnya sendiri, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengambil peran penting apapun karena hubungan mereka dengan Gu Zun. Mengenai Legiun Naga Hitam, meskipun jarang mencampurkan urusan sekte, mereka sering kali membantu urusan penting dengan dampak yang besar. Sayangnya, legiun tersebut melakukan ekspedisi bersama raja. Setelah pertempuran ini, itu hanya ada dalam nama. Yang tertinggal lemah sehingga pengaruhnya turun ke tingkat minimal. Periode panjang lainnya akhirnya berlalu ketika Zhangsun masih memimpin. Faktanya, hal itu tidak dapat terjadi dengan cara lain. Zhangsun adalah murid tertua dan bagian dari cabang ortodoks. Wajar jika dia yang memimpin. Tentu saja, hal ini membantu kota ini berkembang pesat di bawah pemerintahannya juga. Meskipun demikian, Gu Zun tidak pernah menyerah karena dia yakin bahwa kota itu adalah haknya. Oleh karena itu, dia terus mengumpulkan kekuatan dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Zhangsun yang baik hati dan penuh perhatian tidak melakukan apapun karena cintanya kepada nomor telepon. Hal ini memungkinkan Gu Zun memiliki kesempatan untuk perlahan-lahan bangkit dalam sekte tersebut. Setelah Zhangsun meninggal, Gu Zun mendapatkan pengaruh yang besar. Oleh karena itu, sekte tersebut terbagi antara cabang Gu Zun dan cabang Zhangsun. Adapun Peacock Bright Monarch, karena bakat dan kecerdasannya yang luar biasa, asal-usulnya yang rendah hati tidak berhenti para tetua untuk menghargainya. Ia bahkan beberapa kali melakukan ekspedisi dan memberikan kontribusi besar di masa mudanya. Masa di depannya seharusnya cerah tetapi sayang sekali dia tidak berasal dari salah satu dari 3 cabang tersebut. Oleh karena itu, batasannya kemungkinan besar adalah tetua sekte tersebut. Lagi pula, tidak mudah bagi orang luar untuk mencapai level atas. Siapa sangka ketika dia mengunjungi Pearl City selama perjalanan, Menara Mutiara tiba-tiba memilihnya. Berita ini juga mengejutkan Lu Zhangsun. Hal ini memungkinkannya untuk menjadi terkenal sebagai penguasa kota yang baru. Posisi ini jauh lebih tinggi dari level yang lebih tua. Dia memiliki kekuatan pengambilan keputusan selain independen dari penindasan surga. Itu mirip dengan leluhur-leluhur. Bagaimana kabar Zi Chuining sekarang? Li Qiye bertanya. Saya belum menerima kabar apapun tentang dia, tapi saat ini dia baik-baik saja di dalam Heaven Suppression. Saya yakin dia punya rencana sendiri. Raja merenung sebelum menjawab. Li Qiye mengangguk dan tersenyum, kalian benar-benar aneh, membiarkan Gu Zun mengambil alih kekuasaan seperti ini.
Lupakan saja, kalian semua masih terlalu berpengalaman untuk melawannya. Dia mengambil waktu untuk menjawab, sebenarnya, leluhur Guzun tidak pernah menunjukkan wajahnya. Yang bertanggung jawab saat ini adalah leluhur Ye. Kamu Jiushu, kan? Li Qiye meminta konfirmasi. Ya, sang raja melihat sekeliling sebelum mengatakan yang sebenarnya, kami juga tidak begitu yakin apakah ini adalah kehendak leluhur Guzun karena leluhur Ye selalu memegang kendali. Tentu saja kamu tidak tahu. Ye Jiushu telah mengikuti Guzun sejak muda jadi dia sangat setia kepada Guzun. Bahkan jika Guzun menyuruhnya mati, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Semua yang dia lakukan sekarang adalah perintah Guzun. Dia ada untuk Guzun. Li Qiye menyatakan dengan datar. Jiushu adalah murid terbaik Guzun dan telah mengikutinya sejak lama. Dia juga memiliki posisi yang paling bergengsi di Heaven Suppression. Peacock Bright Monarch kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Satu-satunya hal yang dia ketahui tentang Guzun adalah namanya. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Guzun sebelumnya di Heaven Suppression karena Ye Jiushu adalah tokoh masyarakat. Bagaimana dengan yang lainnya saat ini? Li Qiye tersenyum. Orang lain mungkin tidak memahami Guzun tetapi dia tahu orang tetap seperti apa Guzun itu dan tahu apa yang sedang dilakukan pria itu. Di Aula Naga Hitam. Jawab raja, kelompok orang bodoh mengurung diri. Li Qiye menenangkan, bangsawan muda, bagaimana kamu mengetahuinya? Ini mengejutkannya. Sudah jelas, Guzun tidak akan membunuh yang lain sebelum memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Bagaimanapun, Zhangsun adalah cabang ortodoks, lalu ada Legiun Naga Hitam dan Desa Laut Kecil juga. Mereka mempunyai wewenang untuk memimpin situasi. Jika Guzun membunuh mereka semua sekaligus, dia hanya akan mendapat keburukan. Paling tidak, dia ingin menyamakan status Raja Naga Hitam di Heaven Suppression. Jika Legiun tidak lagi menjadi perhatian, dia ingin meluangkan waktu untuk mengambil alih cabang Zhangsun. Saat ini, itu hanyalah ujiannya. Dia ingin melihat apakah Heaven Suppression masih memiliki beberapa metode yang belum digunakan. Li Qiye terkekeh. Guzun sebenarnya tidak sedang mencari penindasan surga. Dia sedang menguji Raja Naga Hitam dan Gagak Hitam, untuk melihat apakah kedua makhluk ini masih hidup. Benar, sang raja tidak berpikir bahwa Li Qiye dapat menganalisis situasi ini secara menyeluruh. Beberapa waktu yang lalu, cabang leluhur suci dan cabang leluhur Guzun memiliki kekuatan yang setara. Namun, beberapa leluhur dari cabang leluhur Guzun telah melakukan kesalahan dengan melanggar aturan sekte sehingga diturunkan pangkatnya. Pihak lain yang dipimpin oleh leluhur San berpikir sudah waktunya untuk melakukan serangan balik guna merebut kekuasaan. Hanya dalam satu malam, mereka mengasingkan banyak leluhur dan mengambil alih kekuasaan di luar keinginan Master Sekte. Dia tidak ingin terburu-buru, tidak seperti leluhur lain yang ingin memanfaatkan keuntungan mereka. Pada saat-saat sulit ini, beberapa leluhur dan ahli meminta bantuan desa kecil tersebut. Mereka mengatakan bahwa leluhur San sedang melenyapkan para pembangkang dan ingin para tetua desa datang dan menyelidikinya. Dia menghela nafas saat ini. Desa tersebut tidak memiliki kekuatan nyata dalam penindasan surga, namun desa tersebut memainkan peran pengawasan. Dalam arti tertentu, untuk melegitimasi suatu tindakan atau promosi diperlukan persetujuan dari desa. Desa berpikir bahwa mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Guzun selain menyingkirkan pasukannya di Heaven Suppression. Li Qiye dengan geli menggelengkan kepalanya, itulah yang diinginkan Guzun. Mirip dengan melompat terlebih dahulu ke dalam jebakan, mendekati kematian. Ya, Raja setuju, setelah memuja leluhur, mereka memulai pertemuan di Aula Naga Hitam untuk menjaga ketenangan. Namun hingga kini aula tersebut masih ditutup, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Para murid gelisah sehingga mereka meminta leluhur Ye untuk mengambil alih. Aula ini adalah lokasi penting dalam Heaven Suppression. Setelah dibentengi, tidak ada cara untuk menerobos, berita juga tidak keluar. Oleh karena itu, banyak keputusan penting diambil di tempat ini. Bagus sekali, satu batu, banyak burung. Li Qiye berkata, sama seperti keinginan Guzun untuk menangkap semuanya sekaligus. Tapi ya, mereka tidak akan mati di sana untuk saat ini. Tuan Sekte juga mempercayai hal itu. Mungkin mereka juga tidak bisa membukanya dari dalam tapi ada baiknya dia tidak masuk sendiri. Namun, karena kelompok leluhur San terperangkap di dalam,
banyak leluhur yang dibuang kini kembali karena kota ini berada di bawah kekuasaan leluhur Ye. Dia mengerti bahwa ini adalah semacam kudeta. Padahal, sebelum pertemuan, dia dan Zi Chuining memperingatkan leluhur San yang merupakan murid tertua Zhang Sun. Kelompok San berasumsi bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap kelompok Guzun dan mengusir yang lain selama mereka mendapat izin dari desa. Mereka tidak menyangka hal ini akan berakhir dengan terjebak di aula. Hal ini memungkinkan Zhao Shu memiliki peluang untuk mengambil alih penindasan surga. Zi Chuining tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik karena dia tidak memiliki kekuatan. Satu-satunya tempat yang mengindahkan panggilannya adalah Pearl City. Namun, ini adalah pilihan terakhir sehingga tidak akan bergerak kecuali tidak ada pilihan lain. Bakat Guzun tidak ada bandingannya. Dia dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 jenius eonik dan telah menemukan cara untuk mengontrol dan mengunci aula naga hitam. Orang tidak akan bisa keluar. Li Qiye memahami rencana Guzun. Raja bingung. Meskipun ketua sekte masih ada, Zhao Shu memegang kendali sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah kamu pernah bertemu Guzun? Li Qiye bertanya saat raja diam. Saya pernah melihatnya. Dia menjawab, tapi sudah lama sekali. Leluhur Guzun berpartisipasi dalam pertemuan yang dimulai oleh leluhur San. Itu juga pertama kali saya berpartisipasi. Saya mendengar banyak leluhur mengatakan bahwa dia sakit karena ada masalah dengan pengelasannya sehingga dia selalu beristirahat di rumah. Sakit. Li Qiye tertawa setelah mendengar ini, tahukah kamu apa itu Grand Dao Guzun? Terus terang, bahkan jika dia berubah menjadi idiot dalam semalam, dia masih bisa dengan mudah mempertahankan Grand Dao-nya. Seolah-olah ada sesuatu yang bisa terjadi pada budidayanya. Tak seorang pun di sekte Anda dapat menandingi bakatnya dan hal yang sama berlaku di seluruh 9 dunia dengan beberapa jabatan. Dia tidak menjawab karena dia tidak tahu banyak tentang Guzun yang terkenal itu. Itu hanya rumor di sekte bahwa dia telah pulih. Murid biasa belum pernah melihatnya sebelumnya ketika cabangnya sendiri berada di bawah perintah Ye Jiushu. Dia tersenyum masam dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang hal itu karena saya hanya melihatnya dari jauh. Di luar kelompok leluhur San, hanya ketua sekte yang berbicara dengan leluhur Guzun. Dia cukup curiga. Li Qiye terkekeh, meragukan identitasnya. Zi Chuining pintar, dia tahu siapa yang dia hadapi. Sang raja dengan tenang mengangguk, ya, dia tidak menjelaskan secara detail dan hanya mengatakan bahwa leluhurnya sangat aneh dan mencurigakan. Tidak mengejutkan bagi Guzun. Dia telah menunggu cukup lama untuk mendapatkan kesempatan bangkit kembali. Dia tahu bahwa itu akan menjadi kematian atau kesuksesan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Li Qiye berkata dengan tenang. Meskipun Raja Naga Hitam telah memohon pada Guzun, Gagak Kegelapan menyatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Jika Guzun menolak untuk bernegosiasi di masa depan, tidak akan ada belas kasihan lagi. Raja sendiri berjanji jika Guzun tidak berubah, dia akan membunuh orang itu sendiri tanpa memerlukan perintah dari Li Qiye. Jadi selama ini, Guzun hanya menunggu satu kesempatan. Jika berhasil, dia akan mencapai puncak dari 9 dunia dan dapat menimbulkan angin dan hujan. Oleh karena itu, dia berhati-hati dan tidak akan melakukan apapun sendiri. Ye Jiushu, sebaliknya, adalah pedangnya dan calon kambing hitamnya. Li Qiye memperhatikan bahwa raja ragu-ragu untuk berbicara dan tersenyum, silakan. Dia akhirnya bertanya, bangsawan muda, apakah Anda murid sekte kami? Dia tahu bahwa dia berasal dari Cleansing Incense tetapi pria itu mengetahui terlalu banyak rahasia dari Heaven Suppression. Terlebih lagi, hanya nenek moyang yang mengetahui rahasia ini. Dia bahkan tidak mengenal beberapa dari mereka. Tentu saja, dia percaya bahwa gurunya tidak akan membagikan rahasia ini kepada orang luar sehingga dia berspekulasi bahwa Li Qiye adalah seorang murid yang diam-diam dibor oleh sekte tersebut, yang tingginya sangat tinggi, sama seperti anggota Legiun Naga Hitam. Kamu bisa berasumsi seperti itu. Li Qiye tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Dia tidak bertanya lebih jauh dan akhirnya menyadari bahwa pulau yang diparkir di depan mereka telah menghilang. Bangsawan muda, tempat apa itu? Dia menjadi penasaran dan takut pada saat yang bersamaan, tidak diragukan lagi dia mendapatkan pilar kristal dari pulau misterius itu. Li Qiye tersenyum misterius, pulau itu.
Seorang abadi tinggal di sana jadi ketika saya tidak sengaja sampai di sana, dia memberi saya lampu menakjubkan dengan cahaya yang mampu menekan siapapun. Kamu bercanda, bagaimana bisa ada makhluk abadi di dunia ini? Raja yang luar biasa itu tentu saja tidak mempercayainya. Lagi pula, tidak ada yang abadi di dunia ini. Siapapun dapat ditipu olehnya dan mulai menyebarkan informasi palsu tentang makhluk abadi. Dia tersenyum lagi, dunia ini tidak dapat diprediksi, siapa yang bisa begitu yakin? Mungkin ada yang abadi tapi tidak ingin dilihat oleh orang biasa. Kalau tidak, hal apa yang bisa langsung menekanmu di dunia ini? Dia tersenyum masam dan tahu bahwa dia tidak ingin membocorkan informasi tersebut. Rasa takut yang sama masih ada di pikiran ketika memikirkan tentang pilar tadi, tidak peduli seberapa kuat dia. Itu masih bisa membekukannya seolah dia tidak berdaya. Untungnya, dia tidak melakukan apapun. Hal ini membuatnya cukup mengejutkan karena tidak ada orang lain yang akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Apakah kamu tinggal di Pearl untuk saat ini? Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Dia menjawab, tentu, saya sedang berpikir untuk pergi ke Heaven Suppression untuk menemui Gu Zun nanti. Seringai muncul di wajahnya setelah mengatakan ini. Dia melihat tertarik apa yang bisa dilakukan Gu Zun setelah merencanakan sekian lama. Apakah ini akan menjadi skema yang menggemparkan? Ketika keduanya ingin kembali, suara gemuruh terdengar dengan sebuah kapal melaju melintasi ombak dengan kecepatan kilat. Itu adalah harta karun yang layak dengan spanduk besar yang diukir dengan kata, "Yu". Itu cukup besar dan disulam dengan benang emas. Itu berkilauan dan terlalu menyilaukan di bawah sinar matahari. Orang bisa melihatnya dari jarak jauh. Orang-orang dari klan Yu. Raja terkejut melihat kejadian di kapal. Li Qiye terkekeh dan menjawab, Yu klan dari Discover City. Dia ingat beberapa hal saat ini. Seorang pemuda yang agresif berdiri di haluan kapal dengan banyak orang kuat berdiri di belakang geladak. Pemuda itu tampak berusia sekitar 17 tahun dengan aura yang mengesankan. Dia tampak cukup bangga pada dirinya sendiri dan memandang berkeliling dengan jijik. Hei, apakah kamu melihat sesuatu yang bersinar di sekitar sini? Dia berteriak pada Li Qiye begitu kapalnya semakin dekat. Li Qiye hanya tersenyum, terlalu malas untuk menjawab. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Kamu mendengarkan? Pemuda itu sudah terbiasa dengan sikap seperti ini di laut besar sehingga dia meneriaki Li Qiye lagi. Sang raja malah menjawab, tidak ada apapun yang bersinar di sini. Ekspresinya berubah menjadi lebih baik setelah melihat kecantikan seperti raja. Meski begitu, dia masih sombong seperti sebelumnya karena, di matanya, semua orang perlu menunjukkan wajah pada klannya, bahkan Heaven Suppression. Saya mendengar harta karun telah digali di sini. Tempat ini milikku, jadi harta apapun di sini adalah milikku. Dia berkata dengan bangga. Li Qiye ingin tertawa dan berkata, ini adalah kepulauan mutiara, bukan kota temukanmu. Lebih baik memulai dengan baik demi dirimu sendiri. Dapat dikatakan bahwa Li Qiye jarang merasa ramah seperti itu tetapi pemuda ini tidak memahaminya. Dia menjadi tidak senang dan berkata dengan kasar, jadi bagaimana jika itu adalah kepulauan mutiara? Tuan muda ini ada di sini untuk mencari harta karun, siapa yang berani mengatakan tidak? Dia keluar untuk mencari harta karun untuk merayakan keberadaan leluhur tua. Saat dia sedang berjalan-jalan di Nusantara, dia mendengar orang-orang berkata bahwa tiba-tiba ada cahaya yang berkedip di wilayah ini jadi dia pergi untuk melihatnya. Li Qiye meliriknya dan berkata, selagi suasana hatiku sedang baik, enyahlah atau aku akan mencekik lehermu. Ekspresi anak laki-laki berubah jelek setelah mendengar ini. Dia mungkin tidak mengenal Li Qiye tetapi sang raja mengenalnya. Orang lain mungkin mewaspadai klan Yu mereka di wilayah ini, tetapi Verces tidak peduli pada siapapun. Dia akan membunuh siapapun yang dia inginkan. Bangsawan muda Yu, kembalilah, tidak ada harta karun di sini. Kata raja dengan ramah. Dia tidak ingin komplikasi lebih lanjut. Jika bangsawan muda dari klan Yu mati di sini, itu juga akan menimbulkan masalah bagi Paro. Namun, kehadirannya justru semakin membuatnya malu. Seharusnya dia lebih keren lagi di depan wanita cantik ini dan pamer gengsi klannya. Tapi sekarang, setelah dimarahi oleh Li Qiye, dia tidak bisa mundur sama sekali. Itu akan membuat terlihat buruk di hadapannya. Hal ini juga merugikan prestise klannya. Berhentilah membual tanpa malu-malu, tahu kamu siapa aku?
Untuk pamer di hadapan kecantikannya, dia dengan arogan meneriaki Li Qiye lagi. Li Qiye tersenyum dan kecewa, hanya orang bodoh. Anda membuang reputasi klan Anda. Anak laki-laki itu tidak menerima cercaan ini dengan baik. Wajahnya memerah sambil gemetar karena marah. Dia masih muda dan berdarah panas, tidak sanggup menanggung hutang seperti itu. Patahkan kakinya untukku, beritahu dia nasib karena berani menghinaku. Dia memberi tahu seorang pria yang berdiri di dekatnya. Berat, kamu terlalu bodoh untuk mempermalukan tuan kita. Pria itu segera melompat dari kapal dan menerjang ke arah Li Qiye seperti seekor harimau. Raja menenangkannya setelah melihat ini. Dia tahu bahwa orang-orang bodoh ini akan mati namun tidak ingin mengatakan apapun. Paling ganas terlalu terkenal. Siapapun yang mencoba menghentikan pembunuhan mungkin akan terbunuh juga. Bocah, berlutut. Laki-laki kekar lainnya juga ingin menangkapnya. Bang, Li Qiye tidak repot-repot menyimpannya. Dia dengan santai menyapu tangan dan semuanya mengumpulkan darah sebelum jatuh ke laut. Anak laki-laki bernama Yuzan terkejut melihat bawahannya ditangani dengan begitu mudah dan menyadari bahwa dia telah memerankan seorang majikan. Siapa yang mematahkan kaki siapa sekarang? Li Qiye mengamati dan perlahan berjalan menuju anak laki-laki itu. Yuzan ketakutan dan bahkan mundur beberapa langkah. Namun, dia mengumpulkan keberanian dan menarik napas dalam-dalam untuk berdiri tegak. Bocah, kamu tidak buruk, bahkan cukup kuat. Tapi jangan terlalu merajalela di laut besar. Jika klan Yuku ingin kamu mati, kamu tidak akan hidup lewat tengah malam. Li Qiye tiba-tiba berteleportasi ke hadapan anak laki-laki itu dan menenangkannya lagi. Bodoh. Berhentilah membuang reputasi klanmu. Yuzan kaget dan segera mundur. Sayangnya, sudah terlambat. Li Qiye menurunkannya dan menginjaknya di geladak. Wajah anak laki-laki yang tidak bisa bergerak itu menjadi merah karena kaki Li Qiye berada di dadanya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Kaki ini seberat gunung yang tak terhitung jumlahnya. Semut berani berpose di hadapanku. Coba lihat dirimu sendiri, orang bodoh sepertimu layak menjadi bagian dari Yu. Keturunan seperti itu merupakan penghinaan terhadap prestise leluhurmu yang lama. Saya dari klan Yu. Bocah, sentuh aku jika kamu ingin mati. Tidak peduli seberapa kuat atau dukungan Anda, klan saya akan membalas dendam. Apalagi jika tuanmu adalah seorang God King, nenek moyangku akan menghancurkan mereka dengan satu jari. Anak laki-laki itu menjadi berani setelah mendengar tentang leluhurnya lagi dan berteriak. Di matanya, nenek leluhurnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah 9 langit, tidak ada yang bisa menentangnya. Matriark Yu masih hidup. Raja menjadi terkejut. Dia telah mendengar legenda tentang orang ini sebelumnya seperti banyak orang lain di laut besar meskipun belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Itu benar. Yuzan menjadi agak sombong saat menjawab, nenek leluhur saya hidup untuk generasi berikutnya. Yang mulia akan melanda seluruh dunia. Adakah yang berani menyentuh anak-anak klan Yu? Dia akan berlayar ke sekte mereka. Yuzan berpose angkuh saat berbicara tentang leluhurnya, harga dirinya. Faktanya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan hanya mendengar ceritanya. Seiring bertambahnya usia, bahkan para tetua dari Heaven Suppression, yang disebut sebagai sekte terkuat di Laut Besar, sangat menghormati nenek leluhurnya. Mereka akan merapikan pakaian mereka dengan penuh hormat sebelum berani. Oleh karena itu, pikirannya selalu tidak kacau. Siapapun di wilayah ini perlu menunjukkan rasa hormat kepada leluhurnya. Jadi, selama dia membesarkannya, tidak ada yang berani memprovokasi klan mereka. Ini memang benar. Peacock Bright Monarch terkejut mendengar bahwa Matriark Yu yang termasyur masih hidup untuk generasi berikutnya. Seorang God King tua pernah berkata bahwa jika mereka harus memilih dua pemimpin tertinggi di Laut Besar, itu adalah Gu Zun dan Nyonya Besar Yu. Menurut sumbernya, umur Matriark Yu telah berakhir sehingga dia harus mencoba mengulangi kematian. Semua orang mengira dia akan mati selama meditasi ini. Siapa sangka dia yang berhasil melewatinya. Matriark Yu, Li Qiye kembalinya. Arus emosi mengalir lemah di pikiran. Itu nenek moyang saya. Yuzan menyatakan, ya, jadi sentuhlah aku jika kamu berani. Nenek moyangku akan keluar dan membunuhmu kemanapun kamu lari. Raja ingin memohon pada Yuzan. Lagi pula, dia sudah kesulitan kecewa dengan cabang Gu Zun. Akan lebih buruk lagi jika kota Mutiara memprovokasi klan Yu juga. Tapi dia tahu tidak ada gunanya jika Yuzan terus berpikir tidak bijaksana seperti ini.
Verces tidak punya keraguan untuk membunuh siapapun. Retakan. Sikapnya yang angkuh ditanggapi dengan balasan yang cepat dan suara patah tulang. Ah! Jeritan direndam dalam darah menodai geladak. Li Qiye menginjak dan kedua kakinya patah. Rasa sakit itu membuat anak laki-laki itu menangis kesakitan. Anda, setelah pulih dari rasa sakit awalnya, Yu Zhan masih terkejut. Biasanya orang akan menjadi pucat setelah mendengar nama nenek-neneknya. Dia berpikir bahwa ini akan cukup untuk menakuti Li Qiye sehingga orang itu akan melepaskannya. Sayangnya, ini berakhir dengan dua kaki patah. Retakan, retakan, retakan. Li Qiye tidak hanya mematahkan kakinya, tapi bahkan memukulnya. Lebih banyak tulang yang hancur. Kamu, anak laki-laki itu berteriak lagi karena kesakitan. Retakan. Sekarang giliran pergelangan tangan yang remuk. Tidak, jeritan melengking itu terlalu menakutkan. Seperti kata pepatah, 10 jari berhubungan dengan pikiran. Orang bisa dengan mudah membayangkan rasa sakit yang dialami anak laki-laki itu. Wajahnya berkerut dengan keringat dingin yang menetes. Binatang kecil, aku akan membunuhmu. Yu Zhan menahan rasa sakitnya dan menangis. Retakan, Li Qiye kemudian meremukkan pergelangan tangannya yang lain, menyebabkan Yu Zhan mengejang berulang kali. Pakaiannya basah oleh keringat. Setelah sekian lama, anak laki-laki yang melolong itu akhirnya tenang dari rasa sakitnya. Dia benar-benar ketakutan kali ini dan tidak berani berteriak lagi secara agresif. Raja tersenyum kecut melihat pemandangan ini. Orang jahat akan disembuhkan dengan tipe yang sama. Orang lain mungkin tidak ingin memprovokasi klan Yu, tetapi tuan muda yang malang ini telah membahas tandingannya hari ini di Verces. Li Qiye menatap pria yang hampir pingsan karena kesakitan dan berkata dengan datar, masih ingin melanjutkan. Tidak masalah buat saya, teruslah mengisyaratkan kurang terbuka dan andalkan gengsi klan dan nenekmu. Saya punya banyak waktu jadi saya ingin mendengar lebih banyak. Tentu saja, setiap kali Anda mengatakan sesuatu, saya akan mematahkan tulang lain di tubuh Anda. Jangan khawatir, saya sangat ahli. Apalagi jika aku membongkar tubuhmu satu demi satu, kamu akan tetap hidup dan sehat. Oleh karena itu, dia melihat ke atas dan ke bawah pada anak laki-laki itu seolah memikirkan tulang mana yang harus dipatahkan selanjutnya. Yu Zhan bergidik ketakutan. Dia merasa kedinginan di bawah Li Qiye seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Ini adalah iblis. Bunuh aku jika kamu berani. Dia dengan keras kepala berkata tapi nada suaranya tetap terjaga. Dia tidak lagi sombong dan perkasa seperti sebelumnya. Membunuhmu. Kamu hanyalah seekor semut di bawah kakiku. Aku bisa menghancurkanmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kamu pikir aku akan peduli dengan mayat semut yang menempel di telapak kakiku? Aku hanya perlu menghapusnya. Li Qiye mendengus. Anak laki-laki itu hampir kencing di celananya setelah mendengar ini. Tapi, aku tidak akan membunuhmu. Li Qiye berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Yu Zhan akhirnya menghela nafas lega. Ini adalah perasaan selamat dari bencana. Dia tiba-tiba merasa hidup itu menyenangkan. Saya hanya ingin memberitahu Anda dan klan Anda bahwa di masa depan, ketika Anda melihat saya, sebaiknya Anda berlutut dan berbicara. Itu akan menjadi kehormatan bagimu. Dia menyatakan dengan tenang. Anda, anak laki-laki yang ketakutan itu tidak berani membalas sambil diliputi rasa takut di bawah memancarkan tajamnya Li Qiye. Li Qiye akhirnya menggerakkan kakinya dan menendangnya ke samping, lari kembali ke klanmu dan menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu. Jika tidak, aku akan menghancurkan kepala anjingmu hingga menjadi bubur. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Kamu, ingat ini, aku akan membalas dendam. Ucap anak laki-laki yang dipermalukan itu, tidak mampu menahan amarahnya. Namun, dia segera menutup mulutnya setelah Li Qiye berbalik dan tidak berani mengatakan apapun sambil sedikit bergerak mundur. Bodoh! Li Qiye menahan dan menyerah pada orang yang tidak dapat dibudidayakan ini. Yu Zhan hanya bisa melihatnya pergi dan tidak bisa menahan rasa takutnya di lain waktu. Raja juga tidak berkata apa-apa. Tingkat karakter ini tidak dapat dilihat oleh Li Qiye. Dia bisa membunuh 100 Yu Zhan dengan mudah jika dia mau. Keduanya kembali ke kota Mutiara. Dia tinggal di lokasi paling sentral di Pearl. Ini adalah rumah besar para penguasa kota generasi, tetapi tempat yang paling mencolok adalah Menara Mutiara, bukan rumah besar ini.
Letaknya sebenarnya berada di poros tengah kota dan dikelilingi awan sebagai gedung tertinggi di sini. Gayanya cukup sederhana, dibangun dari banyak batu bata hijau. Di puncak menara terdapat sebuah bola besar yang terbuat dari bebatuan berwarna gelap. Nama itu mengejutkan banyak penonton. Menara mutiara harus arsitektur menjadi harta karun dengan cahaya terang. Namun, tampilannya tidak sesuai dengan namanya. Apalagi penduduk tertua di sini pun tidak mengetahui asal-muasalnya. Rupanya hal itu sudah ada di awal mula kota. Seorang lelaki tua bahkan mengatakan bahwa menara ini mungkin telah dibangun bahkan sebelum adanya kota. Siapa yang tahu apakah ini benar atau tidak? Li Qiye di depan menghabiskan waktu menatap menara tinggi. Dia akhirnya memberitahu raja, "Sudahkah Anda memulai menaranya?" Berkali-kali, raja menjawab, "Leluhur suci mengatakan ada misteri besar di sini. Tapi kamu belum memahaminya," dia berkata sambil tersenyum tipis. Sang raja juga melihat ke arah menara dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Misteri menara ini tidak terbatas seperti lautan. Rasanya seperti aku hanyalah setetes air di lautan, sama sekali tidak berarti dan hilang. Di mana saya harus memulainya? Li Qiye hanya tersenyum. Semuanya sulit pada awalnya, tidak peduli seberapa luas lautan atau seberapa dalam idenya, selalu ada asal-usulnya. Selangkah demi sedikit untuk berjalan 1000 mil. Mulailah dari bawah dengan sikap paling tulus menuju ke atas. Jika pertama kali tidak berhasil, lakukan untuk kedua kalinya. Jika Anda gagal lagi, lakukan yang ketiga. Selama Anda bertahan, Anda akan melihat hasilnya. Selangkah demi memilih menuju puncak. Sang raja telah mendengar bahwa puncak menara adalah lokasi paling berharga dari leluhur suci. Ya, kekuatan menara ada di atas tetapi tanpa dukungan pangkalan, puncaknya hanyalah sebuah bola sederhana. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Dia bertanya-tanya. Li Qiye bisa dengan mudah mengungkap semua rahasia mereka dan Zi Chuining juga tidak bisa terjadi. Meskipun menjadi ketua sekte, dia tidak memiliki wewenang atas mutiara dan rahasianya. Akan lebih aneh jika ada sesuatu yang tidak diketahui di dunia ini, cinta yang terbaik, itu akan menjadi keuntungan seumur hidup jika Anda dapat menguasai menaranya. Dia membalas, "Terima kasih, bangsawan muda." Dia membungkuk dengan lembut dan berhenti menanyakan pengetahuannya tentang sektenya. Ketika keduanya tiba di luar pintu masuk rumah merak, seorang petugas buru-buru keluar untuk melapor kepada penguasa kota. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Li Qiye yang berdiri di sisinya sebelum berbisik kepada raja, "Tuan kota, orang-orang dari sekte ada di sini." "Siapa?" Matanya menjadi serius seperti suaranya. "Penatua Sun," jawab petugas itu. Dia berhenti sejenak dan melirik ke arah Li Qiye sebelum melanjutkan, "Seseorang dari kam leluhur Ye." "Aku akan pergi menemuinya," jawab raja. "Tuan kota, haruskah kita bersiap? Lagi pula, siapa yang tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang itu?" Murid itu membuat gerakan menusuk tenggorokan. Orang-orang dari Pearl sangat waspada terhadap kelompok Jiushu. "Ayo pergi." Raja memasuki rumah merak dengan langkah tergesa-gesa. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Dia mengikuti raja ke dalam. Ada seorang lelaki tua yang menunggu dengan jubah khas dengan tajam. Auranya sendiri membuat kekuatannya terlihat jelas. Seorang murid kurus berdiri di sana, bertindak sebagai pelayan teh. Dua baris pria kekar berseragam pertempuran terletak di kiri dan kanan aula. Mereka adalah ahli dari Heaven Suppression dan mengeluarkan aura agresif. Karena Elder Sun telah membawa begitu banyak anggota bersamanya ke Pearl Mansion, niatnya jelas tidak bersahabat. Peter Sun berdiri dan berbicara kepada raja, "Raja cerah, sudah lama tidak bertemu." Meskipun dia adalah seorang tetua veteran, dia masih berada di bawah raja dalam hal status dan peran. Sebagai penguasa kota Mutiara, dia berada pada tingkat yang sama dengan leluhur meskipun usianya masih muda. "Elder Sun, maaf sepertinya menunggu," dia menyapa dengan anggukan setelah duduk. Li Qiye dengan santai duduk di kursi lain. Matanya menyapu para ahli. Mereka menyerupai busur yang ditarik, siap untuk maju ke depan atas perintah yang lebih tua. Hanya murid muda yang berdiri di samping yang lebih tua yang relatif pemalu. Dia sesekali mengintip ke arah Li Qiye dan raja sambil memegang cangkir teh. Penatua Sun menganggap tindakan Li Qiye mengejutkan. Dia berpikir bahwa pria itu hanyalah pelayan raja tetapi dia tidak menyia-nyiakan pemikiran lebih lanjut tentang hal ini. Dia berdiri di tengah aula dan menangkupkannya di atas.
Bright Monarch, saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda atas instruksi Master Sekte. Untuk apa? Sang Raja tidak bergerak. Pemerintahan Anda di Kepulauan Mutiara telah memberikan manfaat bagi rakyat. Penduduk di sini memiliki kehidupan yang damai sementara semua kekuatan anak sungai mematuhi Anda tanpa pertanyaan. Seluruh sekte mengagumi jasamu yang berjasa. Para tetua menyanyikan lagu pujian. Siapapun akan merasa sombong setelah mendengar ini dan dapat membayangkan diri mereka naik pangkat untuk mencapai puncak dunia. Namun, ekspresi Raja Cerah tetap acuh tak acuh. Hanya masalah sepele, tidak perlu dirayakan, jawabnya datar. Tidak, kamu terlalu rendah hati, Raja Cerah. Tetua itu buru-buru menenangkan kepalanya. Semua leluhur menghargai kontribusi besar Anda. Master Sekte merasa bahwa bakat Anda hanya menyia-nyiakan untuk memerintah wilayah ini sehingga semua orang ingin mempromosikan Anda menjadi ketua tetua. Anda harus mempertahankan penindasan surga sambil membantu Master Sekte dalam manajemen. Dia mungkin seorang leluhur saat ini, jadi ini adalah promosi yang cukup besar selain menjadi tangan kanan Master Sekte. Ini akan membuat panggungnya semakin besar di masa depan dan tidak lagi terbatas di Pearl City. Taman bermain barunya adalah Heaven Suppresio dan Grand Sea. Benarkah? Dia tidak menunjukkan reaksi gembira terhadap promosi ini. Tentu saja, ini adalah urutan sekte tersebut. Penatua Sun mengeluarkan sebuah gulungan dan menyebarkannya di depan Raja. Ini adalah tanda tangan resmi dari Master Sekte dan leluhur. Dia hanya melihatnya sekilas sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Penatua Sun, Anda harus tahu bahwa sebagai penguasa kota Mutiara, saya tidak perlu menerima keputusan ini. Saya perlu melihat perintah langsung dari ketua sekte, bukan hanya daftar tanda tangan ini. Sama sekali tidak berguna di Paro. Senyumannya digantikan dengan sikap tegas. Keputusan khusus yang ditandatangani ini tidak setingkat dengan perintah langsung karena perintah langsung juga berisi perintah tertinggi dari ketua sekte. Orang tua itu terbatuk sebagai jawaban. Bright Monarch, kamu harus tahu bahwa situasinya berbeda saat ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda secara pribadi dapat pergi ke Heaven Suppression dan bertemu dengan Master Sekte. Anda akan mendengarkannya, kan? Raja menenangkannya. Elder, peraturan sekte harus ditegakkan dalam hubungan pribadi. Pertama, hanya pemesanan langsung yang efektif di Paro. Kedua, untuk memimpin Mutiara, Legiun Naga Hitam, cabang leluhur suci, dan asosiasi tetua desa harus memberikan tanda tangan mereka juga. Kalau tidak ada yang bisa diperintahkan Paro. Dengan itu, dia melanjutkan sambil melihat ke arah yang lebih tua, kamu pasti tahu ini sebagai seorang tua. Tanpa dua hal ini, saya tidak akan pergi ke Heaven Suppression atau memobilisasi satu pasukan pun dari Paro. Penatua Sun menggosok kedua telapak tangan. Bright Monarch, sepertinya kamu tidak mengetahui situasi saat ini di sekte tersebut. Banyak leluhur yang terjebak di Aula Naga Hitam termasuk anggota asosiasi tetua, sehingga mereka tidak bisa memberikan tanda tangan mereka. Jangan khawatir, setelah dibuka, mereka akan menambahkan keputusan lain agar promosi Anda tetap berlaku. Anda pantas mendapatkannya dari semua kerja keras Anda. Dia menjawab dengan senyuman yang menenangkan kerajaan. Yang disebut promosi ini hanyalah pengalih perhatian. Kelompok Yejeushu tidak dapat mengendalikan Nusantara saat ini karena pihak luar tidak dapat mengambil alih kota Mutiara. Sementara itu, status raja sudah layak. Bukan berarti mereka bisa dengan seenaknya memecatnya meskipun Jeushu memiliki kendali penuh atas penindasan surga. Oleh karena itu, mereka menggunakan promosi ini sebagai alasan dia meninggalkan Paro. Sekalipun mereka tidak dapat memasukkan penguasaan kota baru, mereka tetap dapat menggunakan ketidakhadirannya sebagai kesempatan untuk merebut kendali atas kota. Tentu saja, promosi semacam itu dapat dilihat secara berbeda tergantung orangnya. Untuk mendapatkan status lebih tinggi di Heaven Suppression, ini bukanlah pilihan yang buruk. Namun, hal berbeda terjadi pada Raja. Selama krisis eksistensial untuk penindasan surga ini, kota Mutiara akan tetap menjadi benteng terakhir penindasan surga seperti yang dipercayakan Zi Chuining padanya. Dengan mata menatap ke arah yang lebih tua, sang raja perlahan berkata, Elder Sun, bukan berarti saya tidak dapat menerima promosi tersebut, tetapi saya perlu mendiskusikan Master Sekte di Pearl terlebih dahulu sebelum mempertimbangkannya. Kelompok Yejeushu ingin memindahkan raja tetapi dia tidak menyerah. Karena komunikasi yang buruk,
dia yakin Zi Chuining telah dijadikan teman rumah. Jika Chuining bisa pergi ke Pearl, itu akan menjadi kesempatan bagi raja untuk menyelamatkannya lalu melakukan serangan balik bersama. Bright Monarch, kamu membesarkanku. Ketua sekte tidak bisa datang ke sini sekarang karena dia terlalu khawatir tentang leluhur San dan yang lainnya terjebak di aula. Dia sibuk meneliti misteri aula dan tidak bisa pergi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa pergi ke sekte dan menemuinya. Raja menyela dia dengan gelengan kepala. Elder, saya sudah memberikan jawaban saya. Entah ketua sekte datang ke sini untuk berdiskusiku secara langsung atau membawa surat keputusan resmi yang ditandatangani. Penatua itu dengan cepat menjawab, Raja cerah, mengapa repot-repot mengikuti hukum lama, Anda harus lebih fleksibel karena masalah ini sangat bermanfaat bagi masa depan Anda. Datang saja ke sekte dan potensi Anda tidak akan terbatas. Tetua, tidak perlu membuang waktu lagi. Kami akan melakukan ini sesuai aturan saja. Dia berhenti lagi. Raja, ini cukup sulit. Jika saya kembali dengan tangan kosong, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Master Sekte dan leluhur? Masalah sepele seperti ini, apakah memang perlu berputar-putar seperti ini? Baik Guzun dan Ye Jiushu saat ini terlalu berhati-hati dibandingkan saat itu. Guzun dulunya cukup mendominasi dan tidak ragu pada apapun. Jika ini dia di masa lalu, dia akan langsung menyerang Pearl City. Mengapa repot-repot menggunakan trik seperti ini? Mengecewakan sekali. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam duduk di sana sehingga Peter Sun tidak memperhatikannya. Tapi sekarang, dia langsung membual tanpa malu-malu hingga membuat orang tua itu terlihat kesal. Bocah, siapa kamu? Tetua itu segera berteriak. Li Qiye tidak repot-repot melihat ke arah tetua itu sebelum tersenyum santai, hanya orang luar yang berguna. Raja cerah, apa yang terjadi? Ini adalah masalah rahasia sekte kami, bagaimana bisa ada orang luar di sini yang mencuri rahasia kami? Anda tahu bahwa dia bukan bagian dari sekte namun Anda masih membawanya ke sini. Ini adalah pilih kasih yang terang-terangan dan jalur hukum. Oke, jangan repot-repot mencoba menyalahkan. Li Qiye malah menjawab sambil mengubah lengan bajunya dengan acuh tak acuh, singkatnya, kamu hanya ingin merebut kota mutiara. Ye Jiushu sudah tua dan Guzun terlalu pemalu sekarang. Baiklah, kembalilah, suruh mereka berdua nyahlah. Junior, jangan menghina leluhurku. Penatua Sun berteriak, teman-teman, tangkap dia. Dua baris ahli itu berdiri dan mengelilingi Li Qiye dengan aura pembunuh, tidak ada niat untuk menangkapnya hidup-hidup. Raja, Anda perlu memberikan jawaban pada sekte ini. Sang tetua berbicara dengan serius. Mereka hanya ingin situasi agar mendapat pembenaran atas instalasi militer di Pearl. Gemuruh. Semua ahli terbang dalam sekejap dengan muncrat darah. Dengan peluncuran ledakan keras, mereka semua terjatuh keluar aula dan tidak bisa bangun sama sekali. Li Qiye tidak bergerak sedikit pun, tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menyerang sebelumnya. Aku akan memberikan jawaban. Li Qiye mengulurkan tangannya sebelum tetua itu selesai berbicara. Itu menyerupai gunung mengerikan yang menghantam si tua. Orang tua itu terkejut dan segera berteriak memanggil harta karunnya untuk konfrontasi langsung. Ledakan, namun hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Harta karunnya memang mengesankan tetapi gagal melindunginya. Dia terlempar terbang dengan satu serangan telapak tangan dan menjanjikan darah juga. Menguasai, murid yang menyajikan teh menjadi cetak dan dengan cepat membantu lebih tua berdiri. Siapa kamu? Sebagai seorang tetua dari Heaven Suppression, dia tidak hanya sekedar berbicara, namun, dia tidak bisa menahan satu serangan telapak tangan pun hari ini jadi betapa mengerikannya musuhnya. Ini jelas merupakan kekuatan seorang God King, orang seperti itu tidak mungkin tidak bernama. Li Qiye, mungkin Anda pernah mendengar nama saya. Li Qiye terkekeh sebagai penjelasannya. Paling ganas. Bahkan seseorang yang berpengalaman seperti orang tua itu terhuyung mundur karena ketakutan. Dia benar-benar terkejut. Verces terlalu terkenal saat ini dan gelarnya saja sudah bisa membuat takut banyak orang. Dia menunjuk Space Trample Mountain dan membuang Soaring Immortal pada saat itu. Rekor pertempuran ini mengejutkan seluruh Kaisar Fana sehingga semua orang akan merasa takut ketika mendengar namanya. Pada saat ini, semua orang tahu siapa yang paling ganas itu. Di sisi lain, Li Qiye berhenti digunakan oleh orang lain karena berbagai alasan.
Penindasan surga sangat termasyhur di Laut Besar, tetapi sang tetua tahu bahwa Verces tidak peduli apapun, tidak mungkin dia takut pada sekte mereka. Menjadi seorang tetua tidak akan membuat Li Qiye berpikir dua kali untuk membunuhnya. Bagus. Li Qiye membaca sikapnya dan terkekeh, adalah baik bahwa kamu mengetahui rasa takut berasal dari Heaven Suppression. Kalau tidak, aku akan membunuh orang bodoh yang naif. Penatua Sun mundur setelah mendengar ini. Murid yang membantu mencoba menjadi berani tetapi masih tergagap, kami, penindasan surga kami tidak takut pada siapapun. Peter Sun melompat karena ketakutan dan dengan cepat menarik pemuda itu ke belakangnya. Ini adalah murid bungsunya. Anak itu selalu patuh sehingga dia sangat puas dan tidak ingin melihat Verces pembunuhan. Siapa namamu? Li Qiye melebar sambil menatap pemuda itu. Tetua Sun mengambil satu langkah mundur untuk melindungi muridnya dan malah menjawab, Li Qiye, kota penekan surga kami tidak menaruh dendam padamu, mengapa kau mengganggu kami? Li Qiye mengabaikan orang tua itu dan menatap pemuda di belakangnya, siapa namamu? Ya ampun, namaku Lin Qi. Anak laki-laki itu menemukan cukup keberanian untuk akhirnya merespons dengan kepala tegak. Li Qiye merasa terhibur oleh anak laki-laki ini dan akhirnya menambahkan lengan bajunya, enyahlah, kalian semua. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kembalilah dan beritahu Guzun dan Ye Jiushu bahwa aku, Li Qiye, telah tiba. Elder Sun adalah pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat saat ini. Dia tidak menyusahkan raja lebih jauh lagi. Hal paling bijak yang harus dilakukan melawan Verces adalah melarikan diri agar tetap hidup. Jika tidak peduli seberapa kuatnya seseorang dan dukungannya, semuanya akan sia-sia. Penatua segera berangkat bersama murid-muridnya dan yang lainnya dengan kecepatan tertinggi. Bangsawan muda, leluhur Ye akan punya alasan setelah kepemimpinan ini. Raja tersenyum kecut. Terus, mereka ingin merebut kota mutiara terlepas dari apakah ada pembenarannya atau tidak. Li Qiye berkata datar. Dia menghela napas pelan sebagai merespons dan memahami logika ini juga. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah mengulur waktu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Master Sekte. Dia berkata dengan cemas. Para leluhur sebenarnya aman dikurung di Aula Naga Hitam. Di sisi lain, nyawa Zi Chuining mungkin ada di tangan Ye Jiushu. Kamu terlalu khawatir. Li Qiye menahannya sebagai jawaban, dan kamu juga meremehkannya. Jiushu kuat tapi Chuining memiliki tombak naga hitam. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia tidak bisa berhenti. Dia pasti punya alasan untuk tetap tinggal. Saya harap begitu, kata raja dengan lemah. Dia mengerti bahwa Master Sekte adalah orang yang berwawasan luas dan tidak akan mudah jatuh ke tangan musuh. Meskipun demikian, situasi berbahaya yang dialaminya masih tetap ada. Abaikan hal-hal sepele ini. Ikutlah dengan saya ke Discover, saya akan mengizinkan Anda bertemu seseorang. Li Qiye berkata datar. Temuka kota. Untuk menemui siapa? Raja terkejut mendengarnya. Seseorang yang dapat membantu Anda dan Heaven Suppression. Pendukung di masa depan. Li Qiye mendengus. Seseorang yang bisa menjadi pendukung kita. Raja sangat terkejut. Dia akan tertawa terbahak-bahak jika orang lain mengatakan hal ini padanya. Siapa orang nomor satu di Grand Sea? Jelas sekali penindasan surga. Mereka masih akan menjadi sekte teratas di seluruh Kaisar Fana. Ada begitu banyak ahli dengan God Kings yang tak terkalahkan seperti Ye Jiushu. Terlebih lagi, keberadaan legendaris seperti Guzun tidak dapat diduga. Di wilayah ini, mereka adalah pendukung orang lain, sejak kapan mereka membutuhkan orang lain untuk menjadi pendukungnya. Oleh karena itu, wajar jika raja terkejut. Namun, Verces tidak akan membuat lelucon seperti ini. Bangsawan muda, yang Anda maksud adalah Nyonya Besar Yu. Dia memikirkan kemungkinannya dan hanya memikirkan satu orang. Matriark Yu adalah satu-satunya eksistensi di domain ini yang dapat membuat Heaven Suppression waspada. Dia juga satu-satunya yang menandingi Guzun. Tidak, ada orang lain di luar Matriark Yu di Discover. Li Qiye tersenyum dan berkata, maafkan ketidaktahuanku kalau begitu. Saya belum pernah mendengar orang yang luar biasa seperti itu. Dia menjawab, mereka harus menjadi kaisar penyerang untuk menjadi pendukung penindasan surga. Hanya karena Anda tidak tahu bukan berarti mereka tidak ada. Ada banyak ahli di dunia ini atau seseorang yang berdebat Guzun tidak akan mengabaikannya selama satu generasi. Li Qiye mendengus.
Raja tidak dalam posisi untuk memberikan komentar. Bagaimanapun, meskipun ada perpecahan internal, dia tidak akan meremehkan leluhurnya sendiri. Bangsawan muda, mutiara sangat penting, jadi jika aku pergi, itu akan sangat tidak pantas. Kami akan bermain langsung di tangan leluhur Ye. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membiarkan tetua pertama dari Pearl pergi bersamamu. Raja berpikir sebelum menyarankan, jika aku tidak keberatan, apakah Anda perlu menanyakan hal seperti ini kepada saya? Merupakan suatu keberuntungan besar untuk disukai oleh orang-orang yang berdiri di puncak. Menurutmu sembarang pria bisa ikut dan diterima? Saya membawa Anda ke arahnya karena Anda telah diterima di Menara Mutiara sehingga Anda memiliki kemampuan untuk menjadi hebat di penindasan surga. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk kesempatan ini. Li Qiye menolak. Dia tidak mengharapkan tanggapan ini, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, itu masuk akal. Seseorang yang bisa menjadi pendukung Heaven Suppression pasti sangat kuat, tidak semua orang bisa mendapat audiensi atau disukai oleh mereka. Adapun Mutiara, tinggalkan saja. Jika kelompok Guzun ingin datang, biarkan saja. Anda pikir Menara Mutiara hanya untuk dilihat saja? Sebenarnya bagus kalau mereka datang supaya kita bisa menangkap semuanya di depan menara. Dia tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu, kita juga dapat melihat Matriarch Yu selama perjalanan ke Discover ini. Jika dia bersedia membantu, hal itu mungkin bisa buruknya keadaan. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari Legiun Naga Hitam. Dia berkata setelah mempertimbangkan dengan cermat. Lebih dari itu, Li Qiye berkata datar dan tidak bisa menahan diri agar tidak menatap Cakrawala. Bersiaplah, lalu kita akan pergi ke Discover. Dia memberi tahu Raja. Setelah mengambil keputusan, Raja berdiri dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Sejak Li Qiye tiba di sini, dialah yang memberi perintah. Terlebih lagi, hal itu tampak sangat wajar seolah-olah memang seharusnya begitu dan tidak ada yang bisa menolaknya. Dia tidak mengerti alasannya. Dia berjalan beberapa langkah sebelum berhenti dan menoleh ke belakang untuk berkata, Li bangsawan muda, mengapa kamu mengetahui penindasan surga seperti telapak tanganmu? Li Qiye mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh nenek moyangnya. Misalnya, setelah diterima di Menara Mutiara, dia memikirkan sesuatu yang kecil. Terlalu sedikit orang di Heaven Suppression yang mengetahui rahasia ini. Kamu harus bertanya pada nenek-nenek moyangmu, Raja Naga Hitam. Li Qiye mengungkapkan senyuman misterius. Raja tiba-tiba merasa sedikit sesak setelah mendengar tanggapan ini. Dia berbalik dan meninggalkan aula setelahnya. Setelah menyelesaikan masalah di Pearl, dia pergi bersama Li Qiye. Namun, kali ini dia merasa sangat rendah hati dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya sehingga dia menyamar sebagai pelayan Li Qiye. Temukan adalah kota tua di Grand Sea dengan sejarah yang kaya. Hanya kota sedikit yang lebih tua darinya. Seseorang harus berbicara tentang klan Yu ketika mereka datang ke tempat ini. Itu sama sekali bukan garis keturunan yang bagus di hal wilayah. Selain itu, mereka juga tidak memiliki banyak anggota, tidak seperti keturunan-keturunan leluhur. Mungkin hanya ada beberapa ratus ribu murid. Cabang langsung hanya memiliki beberapa ribu. Dari segi skala, ini adalah sekte kelas 2. Meskipun demikian, klan tersebut sangat terkenal di seluruh Laut Besar. Banyak talenta muncul dengan ahli yang tak terhitung banyaknya. Di antara generasi muda, ada orang-orang jenius yang luar biasa seperti Yu Yulian. Sedangkan untuk generasi perdana, ketua klan cukup kuat. Sedangkan untuk alam atas, leluhur Yu cukup mendominasi. Suasana di klan sangat meriah. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya datang berkunjung dengan banyak tokoh besar termasuk God Kings. Hal ini disebabkan oleh berita luar biasa baru-baru ini. Matriarch Yu telah berhasil mencapai generasi berikutnya. Setelah orang-orang besar itu tenang, mereka melakukan pengangkutan untuk menyelamatkannya. Siapapun akan merasakan rasa hormat setelah mendengar namanya. Bahkan yang terkuat pun akan merasa sangat khawatir. Leluhur dari penindasan surga akan menemukan senior juga. Menurut beberapa sumber, dia adalah jenderal terbaik dari Legiun Naga Hitam dan tidak pernah dikalahkan. Dia bergabung dengan legiun ini pada generasi Kaisar Abadi Yin Tian. Dia berkontribusi besar dan tidak dapat dihentikan. Namun, rekor pertarungannya tidak berhenti di situ. Sebuah cerita menceritakan bahwa setelah Kaisar naik, dia bahkan melawannya. Sayangnya, orang luar tidak memenuhi syarat untuk menonton.
Namun demikian, orang-orang mengatakan bahwa setelah pertempuran berakhir, seorang murid bertanya kepada Kaisar seberapa kuatkah Matriark Yu. Dia hanya berkata, mampu menyerang seorang kaisar. Dunia gempar sebelum wahyu ini. Itu memiliki arti yang sangat berbeda ketika seorang kaisar yang mengatakan ini. Meskipun banyak orang yang mengaku sebagai kaisar penyerang di 9 dunia, mereka hanya menyombongkan diri. Beberapa God King di 9 dunia sebenarnya menyebut diri mereka sebagai kaisar penyerang. Beberapa orang membawanya ke level berikutnya. Misalnya, beberapa karakter lama mengambil gelar ini setelah hanya melakukan 3 hingga 5 gerakan melawan seorang kaisar untuk meningkatkan status mereka sendiri. Mereka tentu saja tidak mempunyai kekuatan ini. Hal ini tidak terjadi pada ibu pemimpin Yu. Dia secara pribadi menantang kaisar dan tidak pernah membual tentang rekornya sendiri. Kaisar sendiri memuji pencapaiannya yang luar biasa, tidak ada alasan untuk meragukan validitasnya. Oleh karena itu, dia adalah kaisar penyerang yang terkenal di Laut Besar, salah satu dari sedikit yang diakui oleh seorang kaisar. Ini adalah reputasinya yang tak tertandingi. Sayangnya, bahkan kaisar penyerang tidak dapat menahan waktu berlalu. Pada generasi kaisar abadi Takong, umurnya hampir habis dan dia harus mencoba kematian. Semua orang mengira dia akan mati dengan upaya terakhir ini tetapi tidak ada yang mengharapkan klan Yu mengumumkan bahwa dia telah berhasil keluar. Oleh karena itu, dunia mengira dia benar-benar bisa menjalani kehidupan kedua, tidak ada seorang pun yang berani bermimpi tentang hal seperti itu jadi jika ini memang benar, itu akan sangat mengejutkan. Bersambung.